Cara berkomunikasi dengan orang yang sering kelewat batas. Ada istilah, personal space, dalam psikologi. Artinya ruang yang dibutuhkan bagi seseorang untuk merasa nyaman, dan besarnya berbeda antara satu negara dan negara lain. Contohnya, di Jepang jaraknya 1,01 meter dan di Amerika 89 cm. Korea mungkin lebih mirip Jepang daripada Amerika, yang berarti Korea memiliki jarak aman yang lebih panjang, berdiri berdekatan dengan orang asing di lift dan berusaha duduk sejauh mungkin. Apabila ada kursi kosong di kereta bawah tanah juga adalah tindakan yang diakibatkan oleh naluri untuk melindungi personal space kita masing-masing. Personal space tidak hanya berarti jarak secara fisik. Kata antropolog budaya, Edward Hall, tetapi juga jarak secara emosi. Walaupun hanya bisa mengobrol tentang cuaca dengan orang asing dari jarak tertentu, kita bisa duduk berdekatan dengan orang yang tidak asing lagi dengan kita dan membahas topik-topik yang lebih mendalam, itu karena personal space hati kita berbeda. Orang-orang yang bisa memahami hal ini bisa menjalin hubungan pribadi yang bagus karena mereka bisa mempertahankan jarak yang wajar, tergantung keakraban hubungannya dengan orang. Sebaliknya, orang yang tidak mampu memahami hal ini akan mengeluarkan komentar-komentar yang melewati batas atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu akrab. Tergantung pertanyaannya. Siapa yang mengajukan pertanyaan itu dan kesan yang kudapatkan, jawaban yang kuberikan bisa berbeda. Orang yang mengajukan pertanyaan dari jarak aman akan mendapatkan jawaban yang sepantasnya, karena aku harus melindungi personal spaceku sendiri dan mengakhiri percakapan semulus mungkin. Contohnya, apabila seseorang mengajukan pertanyaan yang tidak kita pahami, sebaiknya kita tidak menjawabnya. Jika orang yang tidak kita kenal baik atau atasan kita mendadak bertanya, "Apakah kau sibuk?" Akhir-akhir ini, kita bisa menjawab, "Oh, sepertinya Anda lebih sibuk. Apa kabar Anda belakangan ini?" Dengan begitu, biasanya lawan bicara kita akan menjawab pertanyaan itu dan menyatakan maksud dari pertanyaannya tadi. Entah ia memang benar-benar hanya ingin tahu kabar kita atau ia ingin menyuruh kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, kita bisa mendengar jawabannya lebih dulu sebelum menjawab. Menurut pengalaman, kalau teman-teman yang tidak akrab mendadak menghubungi kita melalui media sosial, mereka biasanya ingin mengirimkan undangan pernikahan. Lalu setelah ia mengungkapkan maksudnya dan kembali bertanya, "Apa kabarmu akhir-akhir ini?" Kita bisa menjawab, "Selamat ya, tapi aku sibuk. Sekali akhir-akhir ini, jadi sepertinya aku tidak bisa menghadiri pestamu." Kita bisa langsung tahu maksud orang yang bertanya, tetapi bila tidak ingin menjawab, kita bisa balas bertanya. Contohnya, apabila kita ditanya, "Kau feminis?" Bukan, jangan menjawab, "Ya," atau "Bukan." Sebagai gantinya kita bisa balas bertanya, "Apa yang kau maksud dengan feminis?" Atau, "Kenapa kau berpikir seperti itu?" Yang penting kita tidak menunjukkan ketidaksenangan kita. Lawan bicara kita akan berkata, "Bukankah chauvinis wanita disebut feminis?" Atau, "Aku mendengar apa yang kau katakan tadi." Lalu setelah menyadari bahwa logikanya sendiri lemah, ia akan cepat-cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ada cara bagi kita untuk mendengarkan saja pertanyaan yang tidak kita ketahui maksudnya dan memang tidak ingin kita jawab. Bagaimanapun, kita tidak bisa berdebat dengan semua orang. Jika menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari orang yang tidak akrab dengan kita, "Bagaimana pendapatmu tentang Park Geun-hye sebagai presiden? Bagaimana pendapatmu tentang kenaikan upah minimum per jam?" Kita kembalikan saja kepada orang itu. Karena sebagian besar orang hanya akan menguliahi atau berusaha membujuk kita agar sependapat dengannya, kita bisa menghentikan pembicaraan itu dengan berkata, "Aku tidak pernah memikirkan hal itu." Orang-orang yang menyelinap ke ruang pribadi kita seperti itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mengenal baik diri kita. Walaupun harus berhadapan dengan mereka, kita tidak perlu berbagi perasaan kita. Kita tidak perlu membuka ruang pribadi kita untuk orang-orang itu. Ada juga orang-orang yang tidak memahami personal space dan berpikir mereka boleh seenaknya datang mendekat walaupun kita belum siap. Jika ingin melanjutkan suatu hubungan menurut keinginan kita sendiri tanpa ditarik ke sana kemari oleh orang lain, kita harus berpegang teguh pada cara kita sendiri, tidak mudah mempertahankan ruang pribadi kita dan tetap tenang. Tetapi hal itu berharga dilakukan, karena berhubungan dengan bagaimana kita melindungi diri sendiri.